yang sudah kita dengarkan bersama bahwa apa yang disampaikan adalah krisis, semua krisis, dan krisis itu terjadi bukan bangsanya, tapi pribadi dari warga bangsa. Jadi kalau pribadi warga bangsanya itu baik, insya Allah bangsanya akan juga mengikut menjadi baik. Sehingga memang problem kita ini cukup banyak. Dari sisi militer tadi Bapak sudah sampaikan, ancaman negara, ancaman dari luar, dari dalam, pengaruh dari luar, dari dalam, itu semua efek pengaruh dari global. Sehingga kita membutuhkan solusi bagaimana cara menghadapi krisis yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, sehingga kita yang mayoritas muslim ini bisa membanggakan diri. Membanggakan diri bukan sombong, artinya ya kita sebagai orang yang memiliki kekuatan keyakinan iman harus juga memberikan kontribusi. Nah, dalam hal ini alhamdulillah ya, kita Hidayatullah sudah memberikan, ya, paling tidak ikut memberikan kontribusi, membantu pemerintah untuk menghadang, paling tidak ya, mengurangi problem-problem sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pembicara yang pertama. Jadi kepada Bapak Ustadz Bersamsa Hadis ya, untuk pembicara yang kedua, apa dan bagaimana pula strategi yang bisa dilakukan untuk melejitkan kepemimpinan bangsa agar bangsa kita ini mampu maju dan bersaing. Oleh karena itu harus ada peradaban yang diusung. Dengan peradaban yang baik itu insya Allah akan mampu melahirkan dan menghadirkan sosok pemimpin yang membawa perubahan. Yang membawa perubahan dalam artian bukan hanya perubahan dalam waktu ya singkat ya, selamanya. Nah, insya Allah kita akan dengarkan bersama ya pemaparan materi dari pembicara kedua. Bagaimana, apa yang harus dilakukan setelah melihat problem yang disampaikan tadi. Bangsa kita memiliki falsafah Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan. Nah, konsep ketuhanan yang Maha Esa ini akan diterjemahkan oleh Ustadz Bersamsa ya dalam tinjauan peradaban. Bagaimana mengeliminir problem-problem tadi bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan. Paling tidak kita tersenyum dulu. Ya. Nah, baik, saya kira waktu dan tempat kami persilakan. Nanti untuk pertanyaan selesai pembicara kedua menyampaikan materinya, dipersilakan. Kalau ada nanti kita akan bertanya atau berdiskusi bersama. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Kita zuhur jam 12 lewat berapa Pak? 20. Ya. Ya, insya Allah. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, syukur la ilaha illallah, wa la syarika lah, syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sahabat-sahabat seperjuangan, para peserta seminar dan narasumber, Pak Mayor Arhan Catu. Masih muda beliaunya. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan untuk beliau untuk di pundaknya ada bintang. Amin ya Rabbal. Amin. Pada kesempatan ini, pertimbangkan waktu yang ada, saya akan langsung masuk kepada solusi yang kita tawarkan untuk
bagaimana kita melahirkan generasi yang memberi kontribusi terhadap perjalanan kebangsaan kita. Ya. Oleh panitia saya diberi amanah untuk bicara tentang bagaimana melejitkan integritas kepemimpinan dalam membangun peradaban bangsa yang maju dan bermartabat. Ya, ini saya hanya mengingatkan, ini sudah pengetahuan kita bersama. Ya. Kita sekarang berada di sini, di dunia ini, di alam azali, kemudian alam kandungan, di alam dunia. Waktu kita di dunia ini pendek sekali. Ya. Jadi mari kita memperhatikan mengelola waktu ini. Apa kontribusi kita, karena kita tidak mungkin bisa menggapai semuanya. Ya. Saat yang sama kita ingin menjadi pengusaha, saat yang sama kita ingin menjadi seorang presiden, saat yang sama kita juga mau menjadi tentara, menjadi guru, menjadi banyak hal. Ya. Peluang kita ini sangat terbatas, dan kita semua terikat dengan sumpah. Dan ujung perjalanan kita ini sudah pasti, kalau tidak di neraka ya surga. Ya. Ketika roh mau dipersatukan dengan jasad yang disumpah, betulkah aku itu nanti? Bala syahid. Dan itu berarti kita terikat MOU dengan Allah. Sering saya gunakan istilah itu, memorandum understanding dengan Allah, bahwa kalau saya diberi kesempatan untuk hidup, saya insya Allah akan tunduk taat kepadamu. Ya. Al-Quran. Jadi kalau mau selamat di sini, taraktu fikum amrayn baik termasuk lima lan tadilu kepada kitab Allah wa sunnah Rasul. Ini sudah pasti. Kapan mengambil selain itu, maka kemudian kita akan celaka sendiri. Ini kesadaran ini harus dibangun. Kesadaran ini betul-betul harus kita bangun, karena khususnya teman-teman Hidayatullah ini kan rata-rata aktivis dakwah, dai, guru yang setiap saat bersentuhan dengan anak muda. Sebagai lembaga perkaderan, maka kewajibannya adalah melahirkan kader-kader yang siap melanjutkan bagaimana Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju, negara yang berpengaruh, dan dia harus masuk ke dalam semua dimensi kehidupan. Di alumni Hidayatullah ada yang sudah jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi RT, ada yang jadi lurah, ada yang pokoknya semua dimensi kehidupan. Dan tentu saja harus punya dasar. Dasar itu satu diantaranya adalah soal integritas. Dan integritas ini adalah merupakan satu tantangan yang sangat besar dihadapi oleh bangsa ini. Ya, dan tantangan-tantangan lain, persoalan-persoalan besar yang dihadapi bangsa ini sudah diurai oleh pembicara pertama. Saya hanya salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini adalah kalau kita lihat misalnya APBD Riau, provinsi saya baca di bisnis.com Pekanbaru, di 2024 ini angkanya 11 triliun Pak. Besar itu. Untuk saya ikuti mendengar juga penyampaian dari Pak Wali Kota tadi, di websitenya RRI untuk Kota Dumai 2024 APBD-nya itu 1.855 sekian. Besar itu. Ya. Itu artinya apa? Kita ini Hidayatullah, teman-teman dari NU, teman-teman dari Muhammadiyah, teman-teman dari ormas Islam, lembaga-lembaga adat, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, sepanjang ada badan hukumnya, sepanjang ada tanda tangan Pak RT, Pak RW, tidak mesti harus ada badan hukum yayasan. Kalau mungkin kelompok-kelompok
pengajian cukup tanda tangan Pak RT, Pak RW, itu sudah dari sisi hukum itu sudah diakui oleh negara, dan itu berarti mempunyai hak untuk bisa mengakses dana-dana di pemerintahan. Ya. Nah, tinggal bagaimana menghafal mekanismenya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Terus itu berarti ada dana 11 triliun di provinsi. Ada dana hampir lebih kurang, katakan lebih kurang 2 triliun di Dumai. Ya, pertanyaannya adalah apakah lembaga-lembaga masyarakat seperti ormas, pesantren-pesantren sudah mengakses dana-dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu? Ya, bergantung kita. Dan persoalan yang dihadapi ini di semua lini, Bapak Ibu yang saya hormati, di semua lini, saya mengatakan semua lini adalah persoalan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pengelola negara ini dalam memanfaatkan dana-dana publik. Ini saya kutip lagi ya, dari CNBC Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas buka suara soal dugaan korupsi di proyek strategis nasional PSN seperti tol, pembangunan IKN dan lain sebagainya oleh aparatur sipil negara. Dia mengatakan, Pak Menteri tadi mengatakan bahwa ini baru-baru ini dan sekarang jadi perdebatan di media X, ya, Twitter dulu. Ya. Dia mengatakan hal tersebut bukan lagi pelanggaran ASN, melainkan pelanggaran hukum. Di berita yang sama, Kepala PPATK Pak Ivan mengungkap bahwa 36,67% dana proyek PSN itu tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Besar sekali Pak, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini ada sebetulnya dari sisi anggaran tersedia, tetapi dana-dana yang tersedia itu semua tidak diserap semuanya untuk kepentingan pembangunan itu. Ini seperti ini tadi 36%. Besar sekali. Bapak tinggal lihat nanti buka di link di X di mana itu saudara komentar triliunan angkanya. Dan berarti selain yang telah disebutkan oleh Bapak Mayor Catur tadi, persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini, salah satu persoalan yang dihadapi bangsa ini adalah persoalan integritas. Persoalan integritas. Nah, ini menarik untuk kita diskusikan bersama karena ini menyangkut tanggung jawab kita bersama. Nah, saudara sekalian, apa itu integritas? Ya, next. Saya hanya mengutip beberapa pandangan di sini. Operator, tolong next ke slide berikutnya. Ini sudah saya kutip dari buku yang ditulis oleh Abdullah Hemahua, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ini beberapa tulisan saya kutip. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mengatakan bahwa integritas itu berarti mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kewibawaan yang memancarkan kewibawaan atau makna lain kejujuran. Nanti saya coba ke depan nanti dalam pembahasan kita supaya lebih fokus bagaimana integritas yang dimaknai dengan kejujuran itu. Kemudian integritas menurut Pak Abdullah Hemahua itu adalah pola pikir. Pak moderator, kalau sudah jam sekarang jam berapa? Sudah jam 12. Lewat 2. 12 lewat 7 lah ya. Tegur saya. Ya, supaya ada kesempatan
bertanya. Ya Pak Catur ya, kita sepakat ya. Nah, sayang kalau perwira muda kita ini hadir lalu kita tidak tanya-tanya kan. Ya. Jadi jujur adalah lurus hati, ikhlas, tidak berbohong atau curang. Ya. Next, bagaimana dalam Islam jujur itu? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, qaulan sadida. Perkataan yang benar. Bagaimana Nabi, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga, bukan ke neraka. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, itu aktivis itulah misalnya ada donatur, Pak Kiai, aku serahkan uang 1 juta untuk pembangunan WC. Kemudian Bapak gunakan tidak sesuai dengan nomenklaturnya, berarti itu tidak jujur. Ya, kalau di pemerintah menggunakan uang tidak sesuai dengan nomenklaturnya, masuk penjara itu. Ya, misalnya ada dana pajak ditransitkan ke rekening pribadi seorang pejabat, katakanlah begitu. Walau beberapa hari itu sudah pelanggaran. Kalau ketahuan sama penegak hukum pasti diproses. Ini. Dan apabila seseorang selaku berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Nah ini tugas kita adalah bagaimana melahirkan manusia yang kayak gini. Ya, itu mungkin yang dimaksud oleh moderator tadi. Lebih spesifik lagi, bagaimana Hidayatullah melahirkan kader yang memiliki integritas, yang kira-kira bisa memberi kontribusi terhadap penguatan peradaban Indonesia ini, yang kemudian dengan posisi Indonesia diperhitungkan dalam pergaulan internasional. Nah ini tantangan buat kita ya. Pak Mayor Catur Hidayatullah hari ini muridnya secara nasional sekitar 50.000 Pak ya. Saya kalau ke daerah tanya mereka, siapa yang mau jadi polisi? Saya mau jadi tentara, saya Ustaz. Siapa yang mau jadi berbagai profesi ya. Saya bilang kalau Anda mau jadi tentara, saya bilang ada hafalan minimal 5 juz, aku akan antar ke Kostra, bukan Kostra, salah satu kiai kita, Ustaz Maliki. Itu Ustaz yang melekat di di Angkatan Darat. Ya, kalau Pak Panglima atau Aster kalau nggak silap ya, turun ke daerah selalu membawa itu. Salah satu Ustaz Maliki, saya bilang visi Pak Panglima ya, bilang minta jatah untuk santri. Pokoknya kalau dia hafal 5 juz, pokoknya yang penting tinggi badannya memenuhi, kemudian intelektualnya juga memenuhi, bisa diprioritaskan menjadi tentara. Sudah jangan itu Pak. Jadi teman-teman sekali yang ada anak muridnya mau jadi tentara, tinggal lapor saja ya. Tapi jangan yang mau jadi tentara dadanya seperti terlihat seperti mesin ketik Pak. Ya, kalau dibuka bajunya semua tulang-tulangnya kelihatan. Bagaimana bisa jadi tentara yang begitu ya? Berarti kurang gizi kali dia. Ya, next. Nah, ini manfaatnya saya kira sudah jelas. Next. Ciri-ciri jujur kalau para ustadz ini yang hadir ini sudah hafal semuanya. Nah, lanjut. Lawan jujur itu kan diantaranya munafik kan ya. Ciri orang munafik ada 3 ya. Bilangnya berucap berdusta. Kalau saya jadi presiden, aku akan kawinkan semuanya ya. Wah, lu tambah istrinya kalau para ustadznya senang ini Pak, cocok ini jadi presiden. Kalau ustadz itu kan selalu bermimpi untuk menambah istrinya Pak Catur ya. Itu saja pembahasannya kalau istirahat itu dengan syarat tidak ada muslimatnya. Kalau ada muslimatnya bagaimana dia Pak ya, tapi tidak dibuktikan, itu namanya tidak berkata jujur dia ya. Munafik ini. Dan orang yang kayak gini tidak boleh menjadi suami. Jangan jadikan suami Bu. Pokoknya Bu, kalau kau siap jadi istri, aku akan berikan kau istana. Nah, setelah menikah ditagih istana yang mana Pak? Ayo kita jalan-jalan. Ternyata dibawa ke istana guru. Nah, ini istana yang aku maksud. Nah, ini
Anak Balikpapan, saya besar di Balikpapan lama. Istilahnya kalau di Balikpapan ini pembote, ya, tukang bot tidak layak menjadi imam, tidak layak menjadi suami. Ya. Jika membuat janji ingkar dan jika dipercaya mengkhianati. Jadi sebetulnya indikator pemimpin, lihat saja ini, ya, lihat saja, sederhana saja ini, bapak-bapak ibu sekalian, tidak rumit. Next. Nah, karenanya saya sedikit membuat perbandingan satu referensi yang ditulis oleh Dr. Henry. Sebagai integritas sebagai sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh anak bangsa ini, perlu ada strategi untuk bagaimana membangun kepercayaan akan kejujuran itu. Ya, beliau menawarkan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah membangun konsep diri positif. Bahwa kita para ustadz, ya, tugasnya adalah bagaimana mengantar murid kita memiliki pandangan dan perasaan yang positif mengenai diri sendiri. Kemudian bagaimana dia merasa setara dengan orang lain. Ya, jadi kalau ada orang, saya sering mengatakan begini, kalau Anda betul-betul kuliah, ya, saya belum mengajar juga, salah satu indikator orang yang berilmu adalah dimanapun di dunia ini dia pergi, dia tidak akan pernah merasa canggung. Kenapa? Karena bukankah Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Orang yang punya ilmu itu tidak akan rendah diri dia. Ya. Dia mudah bergaul. Ketemu Pak Catur, Pak Catur apa kabar? Ketemu Pak Tito Karnavian, orang Sumatera Selatan, Pak Profesor itu, seorang jenderal profesor pula, apa kabar? Karena dia punya modal. Itu ciri dari orang yang mempunyai ilmu. Betul-betul kuliah, ya, betul-betul belajar. Menyadari bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya, tidak bisa. Ya, Nabi saja banyak orang tidak suka. Memiliki kemampuan untuk mengubah diri, ada selalu berusaha untuk berkembang. Ini tawaran dari Dr. Henry. Dan kunci untuk hidup dalam berintegritas itu adalah memiliki karakter jujur, hati tulus, tidak munafik, tidak menyimpan kesalahan atau konflik, memandai menjaga lidah, berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab terhadap komitmen yang telah kita buat kapan dan dimanapun kita berada. Pokoknya kalau sudah janji, apapun risikonya harus diselesaikan, harus ditunaikan. Next. Nah, itu pendekatan yang pertama beliau. Kemudian yang kedua, integritas sebagai sebuah sistem saling terkait. Ya, beliau menawarkan mengingatkan bahwa integritas itu ada 6 aspeknya. Yang pertama adalah ada kemampuan berduduk secara autentik, ada kemampuan berorientasi kepada kebenaran, ada kemampuan yang bekerja dengan cara menghasilkan dan selesai dengan baik, ada kemampuan terlibat dalam menghadapi hal negatif, kemampuan untuk berorientasi pada pertumbuhan, kemampuan untuk menjadi transenden, mendasar, ya, radix, ya, mendasar. Ya. Yang ketiga, pendekatan yang ketiga kata beliau, next, ya, menurut beliau harus mengenali konsep dari integritas itu. Ya, ada konsepnya 4. Ya. Kalau kita belajar beliau, kita katakanlah ini prosedur. Setidaknya kalau Mr. Bloom, ketika kita belajar ada 3 yang didapatkan di situ. Ada kualitas kognitif, ada kualitas psikomotorik, speed, ada attitude. Ya, attitude. Ini harus dikembangkan. Kalau dia kuliah, dia belajar, dia hafal yang dia pelajari, dia paham, dia amalkan, dia mampu menganalisis, dia mampu mensintesiskan. Maka orang yang belajar dengan pendekatan ini, melewati tahapan ini, dia pasti akan menjadi manusia kreatif, manusia pencipta. Dia tidak akan pernah ragu dimanapun dipijak. Dia tidak pernah mengenal kata menganggur. Orang seperti ini sangat kreatif. Nah, bagaimana pendekatan ide itu, Bapak-bapak Ibu sekalian? Next. Ya, ini secara umum itulah yang perlu. Salah satu cara yang terbaik itu adalah apa yang ditawarkan oleh Allah Yarham Ustaz Abdullah Said. Kalau kita ingin melahirkan sebuah kader, saya hanya spesifik pada kata integritas. Maka kemudian pola pendidikan harus menjadi sesuatu
yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Ya. Pendidikan itu tidak hanya sekedar transformasi kognitif, tapi di situ ada transformasi keterampilan, di situ ada transformasi etik, di situ perlu ada keteladanan. Dan karenanya posisi pesantren, kampus-kampus ini itulah sebetulnya adalah pilot proyek pelaksanaan ajaran Islam termasuk integritas. Dan salah satu pendidikan integritas kejujuran di kampus-kampus umum itu adalah ada yang disebut dengan kantin kejujuran. Nah, kalau itu bisa berlaku, transaksi bisa berjalan tanpa diawasi, itu luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah di pondok-pondok kita, khususnya di Hidayatullah, ketika digelar kue di situ, bazar, silakan ambil, silakan bayar sendiri. Kira-kira apakah harganya tetap ada? Barangnya, kalau sudah barang hilang, jangan-jangan barangnya sudah habis, tapi tidak ada harga yang tertinggal. Nah, ini tantangan. Jadi ini tantangan kita, salah satu instrumen. Ya. Atau bagaimana misalnya kalau di pondok sering hilang sandal, sering hilang sabun, sering hilang uang sakunya. Nah, ini harus dilatih. Saya tidak tahu kalau di para tentara Pak Jatuh ya, ada nggak istilah hilang dompet juga? Ya, tapi kan mereka orang dewasa. Tapi kalau di asrama, kapan tidak dikunci dengan baik, bisa-bisa ada yang kehilangan. Ini tantangan kita. Ya. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, inilah tantangan kita. Dan kalau menggunakan cara yang diingatkan oleh Nabi, ya, prosesnya harus dimulai dari diri. Dan untuk dilembagakan lewat pondok-pondok, lewat sekolah-sekolah, itu adalah momentum yang bagus memberi nilai kepada anak-anak kita. Insya Allah, kalau anak-anak kita ini tumbuh berkembang dengan baik, maka kemudian ketika masuk dalam sistem negara kita, ya, dia memberi kontribusi tetap tentang pembangunan peradaban Indonesia ini. Bangunan peradaban Indonesia ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Mayor Catur tadi, yang pertama Pancasila, itu karya para ulama kita. Kemudian yang kedua, basisnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan turunannya tentunya. Kemudian yang ketiga, Negara Kesatuan NKRI, ya. Atau yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Doktrin TNI itu adalah NKRI, itu adalah harga mati. Dan itu menjadi tanggung jawab, menjadi tantangan. Dan inilah tugas kita, bagaimana kita memberi kepada negara ini anak-anak yang lahir dari proses pendidikan kita dengan integritas yang kira-kira ketika diberikan amanah tidak melakukan tindakan terpuji. Saya kira itu pengantar diskusi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi luar biasa ya. Pertama kita mengungkap ya segala problem yang terjadi, bagaimana yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama. Kemudian apa dan bagaimana solusinya? Ya ternyata kalau saya simpulkan singkat saja, ini menurut saya solusinya ya pertama mempercayakan diri kita nih, percaya diri dan menghormati diri. Sebab kalau kita mampu menghormati diri, kita akan menghargai diri, sehingga kita menjaga elektabilitas diri dengan integritas itu. Tapi kalau diri sendiri saja tidak mampu untuk dihargai, dihormati, ya saya yakin integritas itu akan purna. Ya purna tugas ya. Purna tugas dari diri kita, jika diri kita tidak ada yang menguasai. Pada saat tidak ada yang menguasai itu, setan bekerja keras untuk mengendalikan sehingga terjadilah apa yang terjadi. Nah sementara negara kita ini kan mengusung program pendidikan luar biasa. Artinya pembangunan nasional itu adalah pembangunan manusia yang seutuhnya melalui program pendidikan, pelatihan secara intensif, variatif, kreatif, dan tepat guna, baik secara fisik maupun mental. Nah, fisiknya ini dan mentalnya ini diwakili oleh Pak Mayor Catur. Secara isi kepalanya itu ya dibahas tuntas tadi oleh Ustaz Nursamsa, sehingga kesimpulan yang kita dapatkan
adalah bagaimana kita melahirkan anak yang mampu ya, menghormati dirinya, menghargai dirinya. Saya kira itu problem kita hari ini. Ketika seseorang tidak mampu menghargai diri dia sendiri, menghormati diri dia sendiri, maka jangan omong peradaban, jangan omong tentang omong-omong, ya, jangan ngomong tentang disiplin, jangan ngomong bicara-bicara tentang yang positif. Kalau orang personal pribadi sejak dini tidak ditanamkan predikat integritas untuk menghormati dirinya dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu sebagai bentuk pemikiran kita ke depan bagi keluarga yang masih ingin ya menambah keturunannya, apalagi mau menambah induk baru, ya Pak Kiai ya. Saya kira pesan yang terakhir itu melatih anak didik untuk percaya diri dan menghormati dirinya adalah harga mati. Kalau kita ingin merubah negara ini menjadi negara yang berperadaban, maju dan berpengaruh. Saya kira itu, dan waktu kita sayang sekali ya. Ini sudah mendekati azan, tapi bolehlah sebagai pelengkap sebuah seminar kami persilakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, yang satu silakan dari ikhwan kita, sebut nama, dari mana, dan pertanyaannya diajukan ke siapa. Dari ibu-ibu ada? Dari Musida satu, kami minta satu dari Musida. Ada? Ya, baik, silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Taufik. Saya amanah di Departemen Dakwah Wilayah Riau, Hidayatullah. Jadi pertanyaan saya masing-masing satu untuk satu pemateri. Yang pertama Pak Mayor Catur, tadi saya melihat video-video gambar-gambar tentang TNI ikut berperan dalam penuntasan masalah di masyarakat ya, terutama tadi gotong royong kebersihan segala macam. Sebenarnya cakupannya sejauh apa? Ini dai-dai kita di daerah-daerah ada rohul, rohil, rupat. Ini dai-dai kita kan bersentuhan dengan masyarakat. Kalau kita punya kegiatan di daerah-daerah itu, apakah bisa mengajak TNI untuk kolaborasi? Misalnya kayak bagi sembako bareng TNI gitu-gitu kan. Kemudian kegiatan apa melibatkan TNI, misalnya kurban ya barengan TNI, motongnya apa sama-sama gitu. Apakah bisa sejauh itu gitu? Pertanyaan kepada Ustaz Hadis, tadi yang dibicarakan anak-anak usia sekolah. Sementara tema kita kan anak muda, gak hanya yang sekolah. Problemnya bagaimana kemudian? Oke, misalnya kita katakan kutas nih anak yang sekolah dimasukkan pesantren biar pesantren yang ngurus, masa depan cerah. Tapi anak yang setelah selesai keluar dari pesantren atau usianya sudah tidak di pesantren lagi kan tidak masuk pesantren, usia kuliah, usia bekerja tapi belum menikah, itu kan termasuk anak muda. Termasuk juga Pak Mayor masih kategori muda, kayaknya masih di bawah 40 tahun, kayaknya usianya sama kayak saya kayaknya. Saya 35 tahun, Pak. Seperti itu. Jadi kami anak-anak muda yang seperti ini yang tidak pernah mendapat pendidikan yang tepat di waktu kecilnya, apa solusi yang bisa diberikan oleh Hidayatullah? Nah, dua pertanyaan itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik juga pertanyaannya ya. Jadi yang pertama tadi diajukan kepada Pak Mayor Catur ya, kemudian nanti langsung disambung jawabannya oleh Ustaz Samsan. Pertanyaan yang kedua, kami persilakan kepada beliau-beliau untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat dan padat. Mohon maaf waktu kita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sungguh luar biasa pertanyaan tadi. Saya sampaikan di sini bahwa kita TNI, khususnya Angkatan Darat, apalagi kita berada di kewilayahan, beberapa kali kita mengadakan suatu kegiatan yang menyentuh dengan kemasyarakatan. Kita berusaha mengajak, apalagi kita juga berusaha merangkul seluruh elemen. Kalaupun memang dari seluruh dari rekan-rekan Hidayatullah
baik di Rohil maupun kemudian di wilayah di seluruh provinsi Riau, kita dengan sangat terbuka, kita welcome. Kalau memang perlu ya setiap kegiatan kita harus bekerja sama. Kemarin memang kita berusaha untuk saling merangkul, kemudian mengajak, tetapi karena mungkin kita informasi itu terbatas. Kalaupun memang tahu bahwa di wilayah kita ada Hidayatullah yang siap membantu, pasti dan yakin kita pasti ajak, gitu kan. Dan kita juga sangat berterima kasih apabila dari rekan-rekan Hidayatullah percaya dengan kita untuk kita bisa terjun ke masyarakat bersama-sama untuk mewujudkan wilayah kita sendiri menjadi wilayah yang bersih, kemudian bisa berkolaborasi bersama berbagai elemen. Itu terima kasih. Alhamdulillah, Ketua Pemuda Hidayatullah Riau ada hadir. Coba berdiri. Wah, ini coba berdiri. Kayak tentara ini modelnya ini. Ya. Nah, udah mirip-mirip Pak. Oh, baik. Kurang tinggi Pak ya. Jadi salah satu tugas dari Pemuda Hidayatullah adalah mengadakan pelatihan yang mendidik anak muda yang sudah tidak berada di lembaga pendidikan formal, ya, diantaranya termasuk didikannya adalah yang masih dalam proses pendidikan juga. Makanya lahir pesantren mahasiswa dai, ya seperti yang ada di Riau, di Bangka Belitung, alhamdulillah sudah jalan. Nah itu kawan-kawan sekalian. Jadi secara periodik Pemuda Hidayatullah hendaknya melakukan training yang menyasar kalangan muda. Satu. Kemudian yang kedua, induknya sendiri, baik muslimat maupun sudah aja nih, maupun yang induk, ya juga banyak melakukan kegiatan yang bisa melibatkan anak muda, rumah Quran misalnya dan seterusnya, pelatihan ngaji, pelatihan yang memberi ruang kepada mereka untuk berinteraksi dengan kita, dengan lembaga-lembaga yang semuanya teman-teman di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain di MUI sendiri itu ada program-program yang secara periodik untuk latihan kepemimpinan Pak. Dai-dai muda itu ada itu program. Karena sudah ada, saya kira cukup sekian dari saya. Saya mohon keadaan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Karena waktu juga yang batas kita, sebenarnya masih asik kita untuk membahas soal ini. Tapi waktu juga yang batasi kita, sudah azan juga. Tapi mohon izin Pak Mayor Catur untuk menyampaikan beberapa hal, ya, barang 1-2 menit, ya. Monggo, sebelum kita mohon izin terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, saya sepakat. Jadi saya hanya sedikit menambahkan bahwa memang di dalam kehidupan kita benar-benar harus bisa menjaga amanah. Mungkin saran dan masukan dari kami sebagai tambahan terkait dengan generasi muda kita, yang pertama kita awali dari keluarga kita sendiri, gitu kan? Apalagi anak-anak kita yang kita didik, dia harus bisa memegang amanah. Kemudian yang kedua adalah benar-benar konsekuen dengan niat, karena apapun yang kita lakukan dasarnya dari niat. Di saat kita tidak sudah konsekuen terhadap niat yang kita menjalankan, pasti itu akan keluar dari jalur. Tadi sempat ngobrol dengan Pak Isa juga bahwa sekarang di saat kita memegang suatu amanah jabatan,
yang penting yang berhubungan dengan, mohon maaf dalam tanda kutip, materi. Sifat dan ego kita sebagai manusia muncul. Maka dari itu mungkin harus benar-benar kita sama-sama, ya, kita fondasi kita dari awal, dari keluarga kita sendiri, apalagi keturunan atau anak-anak kita dasari mereka dari pembahasan agama, kemudian dari gimana caranya kita konsekuen terhadap niat dan tujuan kita. Kalau niat dan tujuan kita sudah lurus sesuai dengan dari awal kita seperti apa, ya, itu yang harus kita jalankan. Jangan sampai kita begitu kita memegang suatu amanah kemudian banyak melihat peluang, karena dasarnya kita berbuat yang tidak baik adalah karena ada kesempatan dan peluang, sehingga kita bisa berubah pikiran, kemudian bisa mencari amanah yang kita lakukan. Itu sedikit tambahan. Jadi saya sampaikan di sini ya juga mengingatkan diri pribadi saya. Kalau boleh dibilang tadi yang kantin kejujuran tadi Pak Ustadz, pengalaman kami pada saat kami melaksanakan terjun para atau apa namanya, terjun payung. Nah, kita latihan selama 1 bulan di situ, kita diberlakukan kantin kejujuran. Pada saat kita besok mau terjun, ya, seberapapun kita mengambil, kita pasti jujur, karena besok taruhan kita nyawa misalnya. Jadi memang akhirnya kita sebagai manusia biasa kita tahu bahwa awal itu kita harus dipaksa untuk berbuat, dipaksa untuk berubah, sehingga dengan keterpaksaan itulah kita bisa menjadi terbiasa. Kalau boleh jujur, saya mohon maaf sekali bahwa pada saat saya dulu di Bandung, memang dulu saya masuknya di bagian intelijen. Jadi pada saat itu di satuan saya ini, mohon maaf bukan bermasalah dengan agama Islam tidak, tetapi dari situlah awal mula saya berusaha untuk dekat dengan Allah. Jadi pengalaman saya sendiri pada saat itu, mungkin saya masih istilahnya yang namanya anak muda masih terombang ambing, masih belum arah dan tujuannya belum jelas. Pada saat itu saya ada perintah untuk menindaklanjuti atau mengawasi kegiatan keagamaan di dalam saya. Pada saat itu ada jemaah tabligh masuk ke dalam, kemudian beliau itu menginap, ya kebiasaan 2 minggu dan 3 minggu di satuan di masjid kita. Nah, pada saat itu saya diperintahkan, coba cek nanti daripada nanti kita akan nggak jelas. Dari situlah saya berusaha masuk, kemudian saya ikuti. Memang ajaran yang dilakukan hanya mengajak, jadi mengajak untuk kita berbuat baik, kemudian mengajak untuk kita mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun pada saat itu memang kondisinya ada beberapa personil yang tugas keluar, sehingga beliau pada saat mengajak ke rumah-rumah atau door to door, ada beberapa yang tidak berkenan karena suaminya tidak ada di tempat, sehingga merasakan. Jadi kita sampaikan baik-baik. Tapi begitu setelah kegiatan di masjid kita selesai, beliau di kegiatan di masjid yang lain, akhirnya beberapa kali saya juga ikuti. Dan alhamdulillah, karena istilahnya saya dipaksa untuk melaksanakan tugas, jadi lambat laun, ya bukan berarti saya sudah baik tidak, tetapi akhirnya jadi kerasa kita ketinggalan sholat berjamaah itu sampai sempat kayak orang kebingungan. Jadi sampai muncul bahwa, waduh, ini saya sampai ketinggalan sholat berjamaah di masjid, gimana caranya ya? Saya harus berusaha untuk gimana caranya harus sholat berjamaah ini, Pak Ustaz. Jadi karena keterpaksaan itu akhirnya terbiasa. Ya mungkin ini sebagai contoh kecil bahwa memang awalnya tidak enak kalau dipaksa, tapi dengan kita nikmati, dengan kita syukuri, insya Allah suatu ganjaran yang luar biasa nanti ke depan akan kita terima, dengan kita bisa merasakan nikmat
dengan keterpaksaan yang kita lakukan tetapi dalam hal yang positif yang saya alami, sehingga sampai saya pindah ke Aceh sama juga seperti itu, sehingga bisa saya bawa kemana-mana. Ya, saya bersyukurnya karena terpaksa itu, bukan berarti sudah baik, tapi yang saya sadari bersama waktu itu, dan saya membuka mata saya bahwa kamu sholat, kamu bisa ngaji, misalnya kamu sholat tepat waktu pun, kamu sholat berjamaah tepat waktu di masjid, itu merupakan seujung kukunya kita sebagai umat muslim. Itu kita bukan orang alim, bukan orang yang sudah wah, itu baru dasar kita yang seharusnya seperti itu yang kita lakukan, kan itu. Bukan kita sudah melebihi. Maka saya sadar dulu, saya sholat 5 waktu tepat waktu di masjid, itu memang tugas kita, bukan kita sudah orang alim, bukan orang yang mungkin tingkatannya lebih tinggi. Ya, itu sedikit dari kami mohon maaf kalau memang mungkin ada salah dari kami. Kami juga terima kasih banyak sudah dipercaya, diundang di sini, dan semoga ke depan silaturahmi kita, komunikasi kita tetap berjalan, dan saya mewakili komandan, mewakili Kodim, kalaupun memang mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan beberapa kegiatan, insya Allah kita siap mendukung, atau mungkin bahkan kita lebih enak diskusi-diskusi kecil sehingga kita bisa sama-sama bisa membahas untuk perbaikan ke depan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mayor Catur ya. Tips yang disampaikan menarik juga. Jadi kalau mau jujur, pesawat dulu, cuaca buruk. Nah, itu baru jujur. Nggak berani. Ya Pak ya. Kalau Bapak tadi kan terjun payung dulu. Ya, makan dulu di warung kejujuran. Masih jujur, kenapa? Mau terjun payung. Baik, ini kan tips ya, tips juga. Baik, terima kasih Pak. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Berakhir sudah kegiatan kita seminar pada siang hari ini. Jazakallah, dan terima kasih kepada Bapak Mayor yang sudah menyampaikan materi dan berkenan hadir di tempat kita menyampaikan materinya dengan tuntas. Kemudian juga kepada Ustaz Hadis dan yang sama juga sudah menyampaikan materi dengan tuntas. Oleh karena itu bijaksana. Dan setelah kita tutup, ya mungkin nanti yang pertama kami persilakan untuk ibu-ibu keluar terlebih dahulu. Kalau mau ikut sholat jamaah masjid silakan, ada posisi masjid sebelah kiri saya. Dan bapak-bapak setelah ibu-ibu keluar semua, baru bapak semua kita ke masjid. Nanti selesai baru kita makan. Atau bagaimana baiknya nanti saya serahkan kembalikan kepada panitia. Saya kira demikian, kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Mayor Catur, kami persilakan untuk berdiri di depan untuk menerima bingkisan 50 tahun Hidayatullah mengabdi untuk bangsa. Kami persilakan ditemani oleh Ustaz Heri, Ustaz Hasan Salim, monggo Ustaz Hasan Salim, ya, sama Pak Kiai. Kami